ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan, dan tiba saatnya kami akan mau bersorak-sorak bagi Engkau. Kami mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sapa kita sekali lagi. Shalom saudara. Ada sukacita pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Kita sama-sama bertepuk tangan. Yuk, bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Allah itu baik. Allah itu baik, sebaik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita benar-benar persiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
layak disembah. Besar dan dahsyatlah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi layaklah, saya undang jemaat bangkit berdiri. Bangsa sujud kepada, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami umat-Mu datang kepada-Mu pada hari ini Tuhan, pada hari Sabat, hari di mana Engkau ingin bertemu dengan kami, Engkau ingin memberkati kami. Sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau memelihara, menyertai kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semuanya ini adalah bukan sebab kuat dan gagah kami, bukan karena kami pandai menjaga diri. Itu memang betul Tuhan, kami berusaha, tapi sesungguhnya semua ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Masih ada tempat untuk kami berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara kerabat yang mengasihi, masih ada kesempatan di mana kami bisa bekerja. Dan kehidupan ini Tuhan adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu itu adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dalam kesempatan ibadah ini, kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada-Mu,
dan kedatangan kami tidak sia-sia, karena kami bertemu dengan Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi, dan Allah yang peduli terhadap kami. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu kami pada hari Sabat ini, pada yang Engkau sendiri ingin menjawab setiap persoalan kami, karena Engkau mengasihi kami. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, dan firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya selalu berdoa buat saudara agar saudara tetap kuat, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur, saudara tetap memuji Tuhan tentunya dalam segala hal. Memang masalah pasti ada, tidak pernah berhenti. Enggak jadi masalah itu, asalkan Tuhan ambil alih setiap masalah kita. Oke? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita mau bicara yang sederhana deh. Kita mau berbicara tentang hari Sabat. Hari Sabat itu hari Minggu Pak Pendeta? Boleh. Hari Sabat itu ada yang hari Sabtu? Boleh. Ya, jadi hari Sabat itu kita tentukan, tetapi kita sendiri harus konsekuen gitu, kita tentukan hari apa gitu ya. Kalau tentang hari Sabatnya sendiri, beberapa ayat berkata bahwa Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat gitu bagiku gitu. Lalu ada juga firman berkata, 6 hari engkau bekerja gitu ya. Lalu 1 hari engkau beristirahat dan kuduskan, karena aku ingin bertemu dengan engkau. Gitu ya. Jadi kan 6 hari kita kerja tuh, macam-macam deh gitu ya. Berbagai-bagai profesi dan kesibukannya. Yang sudah nggak bekerja juga sibuk juga pasti ya. Nah 6 hari itu apapun kita lakukan, ya semuanya tentu juga Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Lalu ada hari khusus yaitu hari Sabat, hari perhentian di mana kita bersekutu, kita bisa mengucap syukur, atau mungkin kau kumpulkan permasalahanku, engkau mau curhat. Ya nggak masalah toh, ya boleh saja dalam doamu, atau engkau mau mengucap syukur karena gembira. Lalu dalam suatu ibadah engkau bernyanyi, bersorak-sorai, menari-nari pun juga enggak masalah. Itu kan wujud sukacita, ungkapan hati. Yang penting semuanya itu ditujukan kepada Tuhan. Ya, jangan pencitraan. Wah anak muda ada dia nih, dia ngeliatin Ogut. Ogut kalau gitu harus sedikit cari perhatian. Itu beda ya. Jadi hari Sabat itu adalah hari di mana kita bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara, kita tentu saja kita sedikit lebih sempit gitu ya, jangan terlalu melebar-lebar ya. Kita ambil saja beberapa contoh ya kan,
Contoh yang paling baik adalah kita teladani Yesus, bagaimana yang Yesus lakukan gitu. Karena Yesus itu melakukan sesuatu setiap hari Sabat, bukan? Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi kita baca tadi dalam Lukas pasal 4, ternyata Yesus dikatakan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Kalau menurut kebiasaannya itu bukan sekali-sekali gitu ya, setahun sekali gitu ya. Ada di sini yang hari Sabatnya setahun sekali. Oh, enggak ada ya. Itu mah dulu Pak Pendeta, waktu aku belum paham. Itu mah dulu waktu aku masih angin-anginan gitu ya. Nah, jadi ternyata Yesus menurut kebiasaannya. Jadi udah biasa. Kamu hari Sabat ke rumah ibadat. Iyalah, udah biasa kan. Begitu. Jadi Yesus itu kan kita melihat teladannya dari Yesus ya. Jadi kita dari Yesus aja kita persempit, tapi kita ambil yang baik-baiknya ya. Jadi ternyata Yesus setiap hari Sabat dia ada di tempat ibadah untuk baca firman, mendengarkan firman. Kalau saudara gimana nih? Hari Sabat ada di mana? Ya tergantung Om. Kalau lagi happy ya ada di rumah ibadah. Kalau lagi suntuk, tahu deh, ngopi-ngopi kali. Ada di mall, ada di tempat kopi, atau di Lapo. Tahu Lapo? Begitukah? Tidak, di sini tidak ya. Sebab menurut teladan Yesus, hari Sabat kita harus berbakti. Berbakti itu dalam arti kata kita dalam mengucap syukur, kita memuji Tuhan, mungkin ada permohonan doa-doa kita ya. Bukan berarti hari lain itu kurang baik, ya baik, tapi kita lagi khusus nih bicara tentang hari Sabat ya. Jadi hari Sabat itu kalau engkau benar-benar mengimani, itu adalah hari khusus tuh, hari spesial. Jadi bertemu dengan Tuhan, wah hari Sabat tuh, begitu. Dan engkau juga harus mempersiapkan diri, ya. Kalau engkau mau beribadah itu jangan asal-asalan gitu. Cobalah kau berpakaian yang rapi, yang bersih. Bukan soal mahal atau murah ya. Jadi kan kita mau bertemu dengan Tuhan toh, gitu. Jadi engkau mempersiapkan diri. Suatu ketika saya ada di NTT bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan. Lalu besoknya kesempatan saya untuk mengadakan ibadah KKR. Pagi-pagi waktu saya bangun, sepatu saya yang kumal, kan kumal tuh sepatu, itu sudah mengkilat. Saya kaget, kok mengkilat? Oh ternyata ada teman saya, rekan hamba Tuhan, mungkin dia lihat nih, waduh Pendeta Elisa nih sepatunya udah begini nih, lalu dia ambil semirnya tuh digosok sama dia. Wah tentu saja saya bilang terima kasih toh, saya berterima kasih. Dia bilang ya karena kita harus
tampil baik gitu ya, karena melayani Tuhan, bertemu dengan Tuhan gitu ya. Jadi siap-siap tuh ya pakaianmu apa begitu. Jadi karena kita mau bertemu dengan Tuhan, dan hari Sabat itu hari kita beribadah, berbakti dan diberkati, engkau sukacita gitu ya. Jadi begitu pentingnya hari Sabat. Yang kedua, kita harus juga mencermati, kalau kita tahu hari Sabat itu hari yang diberkati dan hari penting buat kita, kita juga harus tahu bahwa dalam ibadah hari Sabat itu nggak bisa sembarangan tuh. Jangan udah deh pokoknya aku asal datang aja, pokoknya yang penting aku ada di rumah Tuhan gitu ya. Dilihat nanti sama pendetanya ada di Ogut, dilihat sama si dia tuh hadir. Kalau Ogut nggak rajin nanti Ogut diputusin lagi. Oh bukan begitu juga ya. Jadi pada waktu kita beribadat, kita harus benar-benar bersih kehidupan kita, semuanya harus baik, baru kita bertemu dengan Tuhannya rasanya gimana gitu ya. Bisa kan merasakan seperti itu? Sebab pernah kejadian ya, di mana bangsa Israel itu membawa persembahan tuh ya dalam ibadahnya, tetapi hatinya dan hidupnya nggak baik. Terus bagaimana tuh? Ya nggak bisa, Tuhan kagak bisa sembarangan udah deh ibaratnya kita nyogok gitu ya, nggak bisa, karena dia bisa menilik sampai ke dalam, sampai ke dalam. Ya kita baca ya, kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhkanlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita sudah baca tadi bukan? Iya, bangsa Israel pernah tuh ya, dia berdoa, memohon ya, bahkan sampai berkali-kali katanya ya. Kata Tuhan, aku akan memalingkan mukaku. Kayaknya Tuhan jahat banget ya. Katanya Tuhan itu kasih. Iya gitu. Ternyata katanya karena tanganmu penuh dengan darah. Artinya kehidupannya bangsa Israel itu ya tidak baik, tidak benar, lalu mau bawa persembahan gitu ya, atau memohon sesuatu, sukar bagi Tuhan untuk menjawab. Itu sebabnya dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi bukannya Tuhan itu memalingkan karena dia benci, bukan. Diberikan kesempatan kepada bangsa Israel saat itu untuk membersihkan diri dulu, untuk menjauhkan dulu dari hal-hal yang jahat. Baru sesudah itu kalau mau bawa persembahan kah, atau mau berdoa, atau memohon, nah disitulah Tuhan akan mendengar. Ya, Bapak Ibu, saudara. Jadi hal yang kedua, ibadah dalam Sabat itu juga ibadat harus dalam suatu pengertian di mana kita berusaha. Mungkin nggak bisa 100%, at least kita berusaha apa yang kita bisa. Nanti selebihnya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi Allah menerima ibadat kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau hidup kita tidak bersih,
Allah bisa menolak. Namun berarti Allah memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Oke? Terakhir deh ya, berkat dalam ibadah. Yohanes pasal 5 mulai ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir ini, ya bukan yang terakhir, tapi ya kita batasi aja ya, 3 aja ya. Masih banyak berkat-berkat pada hari Sabat, itu masih banyak, tapi kita batasi aja. Nah yang ketiga ini, Yesus kan biasa hari Sabat ke rumah ibadah ya, seperti kita juga kan, pada hari Sabat kita ke rumah ibadah. Dan Yesus juga pada hari Sabat itu dia ke rumah ibadah di kolam, di suatu kolam di Bethesda. Ada seorang sakit udah 38 tahun 38 tahun loh sakit. Jadi 38 tahun timpang gitu ya, lumpuh. Umurnya berapa ya? Sakitnya 38 tahun. Berarti sepanjang hidupnya menderita tuh. Ya. Ada teman saya cuman dicongkel daging lebihnya langsung lumpuh. Kebayang gak tuh 38 tahun? Bapak Ibu saudara-saudara, hari itu adalah hari Sabat. Dan Yesus melihat, kan Yesus hari Sabat ke rumah ibadah toh. Dilihat orang itu 38 tahun. Lalu Yesus menghampiri, tanya gitu ya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu jawab, "Ya Tuhan, ketika aku melihat airnya berguncang," karena kebiasaan kalau air berguncang tuh malaikat mengguncangkan, terus yang pada nyebur duluan sembuh gitu ya. "Ketika aku melihat air berguncang, aku menghampiri, keduluan melulu sama yang lain. Akibatnya aku gak pernah sembuh." Begitu. Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia jawabnya, "Air berguncang." Tapi gak masalah. Ya, Yesus kagak marah-marah. "Kau ini ditanya ke sini, jawabnya ke sono. Kau ini pelintat-pelintut." Gitu. Enggak, Yesus enggak begitu. Yesus itu lemah lembut dan baik hati. Jadi ketika ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Banyak alasannya. Beginilah, begini, begono. Tapi langsung Yesus menyembuhkan. Bapak Ibu, saudara, 38 tahun itu penantian yang panjang loh. Sakit 38 tahun. Kebayang gak sih? Mungkin dulu dia punya cita-cita, mungkin dulu punya angan-angan, tapi seiring berjalannya waktu dan tidak berdaya,
akhirnya semua pupus, semua kandas, lalu kuhapuskan semua cita-citaku. Begitu kali ya. Itu kekecewaan demi kekecewaan. Sebab dia bilang, ketika air berguncang, aku berusaha keduluan lagi. Nanti nggak tahu kapan berguncang lagi, keduluan orang lagi. Waduh, kecewa, sakit hati, kecewa. Dan itu 38 tahun. Halo, pernah kecewa begitu? Kesel nih aku, gitu ya. Aku dikecewakan. Baru juga sekali. Ini yang di kolam Bethesda udah 38 tahun. Kecewa lagi. Waduh, pahit banget. Kekecewaan yang berkepanjangan. Tetapi orang itu nggak pernah menyana-nyana, nggak pernah kebayang-bayang, nggak pernah kepikir-pikir kalau hari itu adalah hari berkat besar bagi dia pada hari Sabat itu. Karena kan dia nggak tahu, tiba-tiba Yesus menghampiri dia. Nggak pernah kepikir-pikir, nggak pernah direnung-renung kapan, nggak tahu. Dia nggak tahu, padahal hari itu adalah hari sukacita besar bagi dia. Karena hari itu dia sembuh. Pada hari Sabat, hari di mana Yesus ada di rumah ibadah. Jadi ada mujizat dalam suatu ibadah, bukan? Iya. Di sini nih ya, ada seorang ibu muda, masih muda. Ibu ini beribadahnya rajin, semuanya rajin, sekeluarga datang sama istrinya. Tapi mungkin ada permohonannya lah begitu ya. Sebab pernah diutarakan sama saya, ya saya selalu bilang berharap sama Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya begitu. Nah, singkat cerita nih, begitu berjalan waktu, si ibu muda ini lalu hamil, lalu dioperasi toh, operasi sesar. Saya nemenin berdua suaminya, nungguin gitu ya. Akhirnya keluarlah dokternya keluar, masih pakai baju putih, ya kan, dokter pakai baju putih toh, dari ruang operasi. Masih ada darahnya gitu ya, mungkin ini muncrat kali ya, saya nggak tahu dah, aku bukan dokter kok. Jadi dokternya ini keluar ngasih selamat kepada suaminya. Si dokter nggak tahu kalau saya ini pendeta, ya, karena saya kan bukan pendeta gede, bukan pendeta ngetop, ya. Kalau pendeta ngetop, tuh pendeta itu tuh udah dikenal. Kalau saya enggak dikenal. Jadi dokternya nyalamin kepada suaminya, selamat ya, anaknya laki-laki sehat baik gitu. Lalu dokternya bilang begini nih, saya masih ingat kata dokternya. Kan ini dokternya yang ngurusin gitu ya, selama dokter apa sih, kayak udah langganan gitu. Dokternya bilang gini, menurut saya, ini dokter ahli, dokter spesialis, menurut saya istri bapak itu untuk hamil aja nggak mungkin, apalagi sampai melahirkan dan sehat gitu. Terus ya terima kasih dokter, kata suaminya. Udah. Bapak Ibu, saudara-saudara, engkau lihat, walaupun dokter bilang nggak mungkin, ya rupanya di dalam perutnya nggak tahu lah ada apaan gitu ya, sehingga menurut dia
nggak mungkin bisa hamil, apalagi bisa melahirkan dan sehat. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang sukar. Halo, ibu ini rajin, setia beribadah. Nggak ada tuh saya tumpang-tumpangin tangan, gembalanya tumpangin tangan, enggak tuh. Dia beribadah dengan rajin, mengucap syukur, berdoa. Ya, kita cuma bilang buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu terjadilah mukjizat. Banyak persoalan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin juga menurut kita nggak mungkin. Apa sih istilahnya? Aduh, sukar nih gitu. Kau harus tahu, bagi Tuhan itu segala sesuatu mungkin. Kita teriak-teriakan berkali-kali. Pernahkah engkau perbaiki mezbahmu, mezbah ibadahmu, mezbah doamu, agar mudah bagi Tuhan untuk melakukan, agar mudah bagi Tuhan untuk menjawab? Aku tunggu pendeta gede tumpangin tangan gitu, pendeta putih, hitam, bule, belang-belang dan lain-lain. Bukan itu masalahnya, karena yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Dan hari ini walaupun sangat singkat, ternyata hari Sabat adalah hari yang diberkati. Hari yang kalau kita mengerti itu hari yang khusus. Pada hari Sabat Tuhan ada bersama-sama untuk melakukan banyak hal dengan hari Sabat itu. Bagaimana dengan kita di sini? Kita semua udah paham bukan? Kita semua sudah mengerti bahwa hari Sabat itu adalah hari yang khusus. At least mungkin Pak Pendeta, aku ini kerja tiap hari dari pagi sampai malam baru pulang ya untuk menafkahi keluargaku, istri dan anak-anak. Iya, nggak salah, itu baik. Tapi hari Minggu itu hari libur bukan? Ya, dahulukan Tuhan, kau beribadah dulu. Setelah itu banyak hal yang bisa engkau lakukan bersama dengan keluargamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada hari Sabat dan hari-hari yang lain tentunya. Tapi hari ini kita berbicara tentang hari Sabat. Biar kiranya penderitaan-penderitaan itu seperti si lumpuh itu 38 tahun, Tuhan Yesus yang jamah, Tuhan Yesus yang bekerja. Serahkan, itu urusannya Tuhan. Tapi urusannya kita benahi diri kita. Berusahalah untuk layak, berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Kita percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan apapun. Namun apakah Tuhan percaya kepada kita untuk bisa kita lakukan dan menjadi kesaksian yang hidup? Katakan, Tuhan, ini aku sudah siap. Puji Tuhan. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu dalam suatu ibadah. Dan semuanya ini karena anugerah-Mu semata-mata. Dan hari ini adalah hari kemenangan bagi kami, karena kami ada di dalam rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Dan ketika kami bertemu dengan Engkau, maka Engkau menjadi jawaban atas setiap permasalahan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan untuk terus memandang Engkau, untuk terus berjalan, untuk terus dibimbing oleh setiap firman dan kuasa-Mu Tuhan. Seperti hari ini. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini.
Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, biar kiranya Tuhan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Mereka yang bekerja, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, atau anak-anak kami yang masih kuliah atau yang masih sekolah, ataupun mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, ataupun yang mungkin sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan Engkau tidak dibatasi dengan keadaan, Engkau tidak dibatasi dengan prediksi manusia, karena Engkau sanggup untuk melakukan apapun. Berikan kami kekuatan Tuhan. Dan hari ini adalah hari kemenangan, karena ada kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ketika kami bertemu dengan Engkau, maka Engkau melakukan sesuatu bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini Tuhan, saat kami berkumpul, saat kami beribadah, saat kami mengucap syukur, dimanapun kami berada, kami bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita terima berkat dan pertolongan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku
patah kepadanya, kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hati.